Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Sepertinya kita sudah terbiasa dengan ibadah di rumah dan mulai belajar juga untuk berfungsi sebagai imamat yang rajani di antara satu dengan yang lain dalam anggota keluarga kita, bisa memberikan korban persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak mengurangi dalam situasi keadaan yang hampir tetap sama sampai dengan hari ini, Bapak Ibu, tapi kita tetap harus antusias, tetap semangat. Karena seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Itulah sebabnya mengapa kita harus tetap semangat, terus antusias, ketika kita melakukan ibadah meskipun di rumah-rumah. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau yang menyertai kami sepanjang minggu yang Tuhan anugerahkan. Bahkan pagi hari ini ketika kami beribadah kembali di rumah-rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati. Tuhan menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan atas setiap kami, keluarga kami, anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan, pengurapan yang sama Tuhan nyatakan di dalam roh, hati, dan pikiran setiap kami. Biarlah kami fokus terhadap kebenaran yang kami mau baca, merenungkan, dan kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan share firman Tuhan yang saya beri topik judul adalah Gereja Perjanjian Baru. Sepertinya kebenaran ini pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Nah, berkaitan dengan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga yang kita sudah lalui, kebenaran demi kebenaran mengkonfirmasi bahwa kita memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk dibangun menjadi gereja perjanjian yang baru. Justru di dalam masa-masa yang sukar inilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima beberapa waktu yang lalu benar-benar harus kita jalani, kita hidupi dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memperhatikan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang kita pernah dengarkan Bapak Ibu, semuanya memang sudah Allah tetapkan bahwa setiap kita akan dibangun menjadi gereja perjanjian baru. 3 hari yang lalu kita bersama-sama sudah memperingati kematian Yesus. Paskah atau Jumat Agung. Kita sudah memperingati bersama-sama, merenungkan karya salib bersama-sama, dan gambaran tentang Paskah adalah menjelaskan peristiwa tentang bangsa Israel. Ketika keluar dari Mesir, mereka dimerdekakan dari perbudakan di Mesir sampai kepada kemerdekaan di tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu, pada hari yang ketiga, perjanjian kebenaran firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus dibangkitkan. Maka pada hari yang ketiga, yang jatuh pada hari Minggu, hari ini kita semua memperingati sebagai hari kebangkitannya. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-17 ayat 23, pada hari ketiga ia dibangkitkan. Kematian dan kebangkitan ini menyiratkan dan menyuratkan tentang dibangunnya gereja ataupun bait Allah perjanjian baru. Mari kita lihat sejenak di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 19 sampai 21. Yohanes 2 ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya
dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak Ibu, bait Allah pada perjanjian lama dibangun selama 46 tahun. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka di tengah-tengah tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus berkata, robohkan, rombak bait Allah ini, karena aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Sesuatu yang mustahil sekali kalau secara umum bait Allah yang berupa bangunan dibangun dalam waktu 46 tahun, tetapi Yesus mau membangunnya dalam waktu 3 hari. Ini adalah nubuatan, penjelasan tentang apa yang Allah inginkan di dalam perjanjian baru. Bukan bangunan bait Allah secara fisik itulah yang Yesus maksudkan, tetapi bangunan manusia yang Yesus maksudkan akan menjadi tempat kediamannya untuk selama-lamanya. Sebab itu Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, rombak bait Allah ini, ataupun bangunan bait Allah ini. Karena Yesus menyatakan tentang kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitannya menyuratkan tentang pembangunan bait Allah, tempat kediaman Allah dalam perjanjian yang baru. Sama seperti yang kita baru pelajari bersama-sama dalam minggu-minggu ini, yang disebut bait Allah adalah tubuhnya, yaitu setiap kita. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Berarti jelas yang dimaksud Tuhan Yesus dengan tubuhnya itu adalah setiap kita manusia. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menebus bangunan. Tuhan Yesus tidak pernah membangun bangunan fisik sebagai tempat kediamannya. Tetapi manusialah yang ditebus, yang akan dibangun menjadi tempat kediamannya, yaitu tubuhnya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa minggu ini kita membahas tentang siapakah yang disebut dengan bait Allah. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, 17, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dan 20 menjelaskan hal yang sama. Bahwa kitalah yang disebut sebagai bait Allah. Kitalah yang menjadi tempat kediaman roh Allah. Jadi jelas bahwa gereja yang akan dibangun dalam perjanjian baru adalah gereja yang dibangun melalui kematian dan kebangkitannya. Dan ini menjelaskan tentang saudara dan saya. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, jelas kita mati dan kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Supaya nyata kebenaran ini, supaya nyata nubuatan dari perjanjian lama digenapinya di perjanjian baru sampai kepada setiap kita. Gereja bait Allah ataupun gereja ataupun bait Allah yang bagaimanakah yang akan dibangun oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya? Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16, Bapak Ibu kita baca Matius pasal yang ke-16 ayat 18 sampai 19. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau kita baca langsung di ayat yang ke-18 mengatakan begini Bapak Ibu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti bait Allah ataupun gereja yang akan dibangun oleh
kematian dan kebangkitan Kristus adalah gereja yang dibangun di atas Kristus sendiri. Kristus adalah batu karang. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan gereja yang dibangun di atas batu karang ini, yang bagaimanakah yang harus kita hidupi. Karena Yesus mengatakan, di atas batu karang ini, yaitu dirinya sendiri, aku akan mendirikan jemaatku. Dan kalimat berikutnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat berikutnya menjelaskan, kepadamu akan kuberikan kunci ataupun otoritas. Otoritas apa? Kuasa apa? Mengikat dan melepas. Luar biasa Bapak Ibu. Gereja yang dibangun di atas Kristus ataupun batu karang yang teguh melalui kematiannya yang telah mengalahkan maut. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54-57, artinya ialah gereja yang menjadikan Yesus sebagai pusat dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Apa artinya menjadikan Yesus sebagai pusat dalam seluruh kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani? Yang pertama, dalam hal yang jasmani, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau kita baca dari mulai ayat yang ke-25 sampai seterusnya, menjelaskan, mengingatkan, supaya kita tidak bergantung kepada makanan dan minuman dan pakaian, tetapi bergantung kepada Tuhan. Inilah kebenaran yang pertama, menjadikan Yesus sebagai pusat. Kita dibangun di atas Kristus. Kristus yang menjadi sumber dari seluruh aspek kehidupan kita. Yang pertama, dari hal jasmani. Apalagi dalam kondisi yang sampai saat ini dikatakan masih ada di dalam masa sukar, Bapak Ibu Saudaraku. Ekonomi, pekerjaan, mata pencarian lagi susah untuk kita bisa stabil menjalaninya. Nah, tetapi kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita dibangun menjadi gereja perjanjian baru, yang pertama adalah supaya kita mengandalkan Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 dan ke-8 menjelaskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Sangat jelas. Berarti kalau begitu, gereja perjanjian baru yang dibangun di atas Kristus adalah gereja yang mengandalkan Tuhan, yang berpusatkan Tuhan dalam hal-hal yang jasmani. Berarti kalau begitu kita nggak boleh khawatir dan takut berlebihan. Karena kata firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-27 kalau kita baca, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau kita khawatir, berarti kita tidak bisa menambah sehasta saja jalan kita. Sehasta itu kurang lebih 1 meter, Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita bangun di masa sukar ini. Kita adalah gereja atau bait Allah dalam perjanjian yang baru, yang dibangun melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Yang pertama, menghidupi secara jasmani bahwa kita harus bergantung kepada Allah, Tuhan, yang memberikan segala hal yang kita butuhkan. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan makan, minum, dan pakaian.
Prinsip ini yang harus kita hidupi di masa-masa ini, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam hal rohani. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 18, kita harus mengerti panggilan surgawi. Kita harus mengerti panggilan Allah. Kita harus mengerti panggilan yang ditetapkan bagi setiap kita, yaitu menjadi eklesianya Allah. Secara rohani kita harus mengerti sekarang ini, menjadi eklesianya Allah, dipanggil menjadi eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah atas pekerjaan dan perbuatan-perbuatannya. Dua hal inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati dan dibangkitkan, membangun setiap kita menjadi tubuhnya, menjadi gereja baitnya dalam perjanjian baru. Kita tidak boleh khawatir dengan hal-hal yang jasmani, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-33, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sulit bagi kita untuk menghadapi masa sukar ini, tapi kebenaran firman Tuhan memberi jaminan kepada setiap kita. Suka atau tidak suka, kita harus jalani. Mengandalkan Tuhan dalam kondisi dan situasi apapun, khususnya di masa sukar. Kebutuhan kita sehari-hari itu menjadi prioritas dalam hidup kita secara jasmani. Tetapi ada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mencari kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Prinsip ini menjadi prinsip yang pertama, di mana kita dibangun di atas Kristus, mengandalkan Tuhan setiap waktu. Yang kedua, kita harus benar-benar mengerti panggilan hidup kita ditetapkan sebagai eklesianya Allah. Nggak boleh sampai keluar dari ketetapan panggilan ini, karena ini juga menjadi dasar untuk kita hidup menghadapi masa-masa sukar. Panggilan hidup kita adalah keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya, dan kita menceritakan Injil Kerajaan. Ini panggilan surgawi yang melekat pada setiap kita. Kita harus hidupi. Nah, Bapak Ibu, apa artinya semuanya ini? Jadi gereja perjanjian baru adalah gereja yang dibangun melalui kematian dan kebangkitan Kristus, yang telah mengalahkan alam maut dan menjadikan Kristus menjadi pusat dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Maut telah dikalahkan di dalam kebangkitannya, dan kemenangan diberikan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita hidupi kebenaran ini menjadi gereja perjanjian baru, bait Allah perjanjian baru, tubuh Kristus yang dibangun melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu pagi hari ini menyegarkan kami. Kamilah gereja perjanjian baru yang dibangun melalui kematian dan kebangkitan-Mu, Tuhan. Kalau hari ini kami memperingati kebangkitan Kristus, kebenaran ini Engkau tanamkan di dalam hati dan pikiran setiap kami, supaya kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sebagai bait Allah, sebagai gereja, tempat kediaman Allah, untuk menyatakan kasih, kuasa, dan kebenarannya. Kami bergantung kepada Tuhan, dan kami menghidupi panggilan menjadi eklesianya Allah. Dimanapun kami berada, kami terus memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan pekerjaan dan perbuatan-perbuatannya. Terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini Engkau menyegarkan kami semua, dan kebenaran ini menjadi berkat dan rema bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudaraku, tetap tinggal di dalam setiap kebenaran yang kita peroleh bersama-sama. Dan setelah kebenaran firman Tuhan kita dengar bersama-sama, nanti Bapak Ibu bisa sharing dan mengupas lebih dalam lagi dengan kebenaran yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Tuhan memberkati.